I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. And if a daughter's what a future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Oh, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white, yeah, yeah. Na 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 na, so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will Ada have di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan waktu yang sangat baik dan cuaca yang baik Tuhan Yesus, untuk kami berkumpul dalam acara pernikahan putra dan putri kami Tuhan Yesus. Di sini juga kami berkumpul dengan keluarga, para anak Tuhan Yesus. Dalam pemberkatan nanti Tuhan Yesus, berkati acara kami Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan Yesus, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja Tuhan Yesus, agar tidak terhambat kasih dan berkat yang akan Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oparto Pakatayota na di tanggal 10 lalu, ala memang olah sarapan do. Habis sarapan langsung anon kipasahat tu fotografer. Duksi kopi baru kita masuk tu ku gereja. So ini acara na hupato pahami di hamuna rajai hula-hula nami siburiat lumobi lang akatulang nami. Mau lo bilang di surga bisude. Ala serapan do kita, mau lihat di debata asa tapatupa maserapan. Jadi ala ulau serapan. Siakit siani semua babetan yang amau. Oh, baik. Jadi asa tapasahat ala serapan do beon, beon na martaniang mahita. Ali debata amanami Tuhan nami Yesus Kristus. Sudah rencana nami, rencana do Tuhan, iluas sohani di tengah-tengah ini inganamu.
upasahat kami ma marhite-hite untuk nirohan kami. Dak hubuhai kami. Alai hubuhai kami do marhite-hite hakam. Bapa nunga padupak kami. Itonga-tongani ingananon. Silalahi dohot buruni rajai nanaing paromain nami. Mangalak paso-paso pemberkatan. Ala hodo ngulu nami. Hodo haporusan nami. Asiroham. Roma ho Tuhan. Pasada atau dimi. Ay nunga marsaur kami. Mamukka partuturo kami. Silalahi hurajai siburian. Nadia doban ni akka tulang nami. Bona tulang nami. Tulang nami. Tulang ruruk nami. Lumubi di hami namar hahamaranggi. Hasukuton. Di bagasan sadaryo. Radi si pangano doho si inumo. Atorak so hujama hami. Jumulo paso-paso. Asa margugu hami. Di bagasan dami si panganon nanaing panganon nami. Si titik si gopago lang-gulang pangarho na. Molotu pesongonon raja nami, hula-hula nami, rajai siburian. Songonin ang tulang nami, na pinatukan nami, sa hindi batama pasahat pasok-pasok nami. Pasama. Nah, pasal ini kecamatan Ompantian, lima tanah rencana tanah baru pas-pasan berjalan satu kata enak kolonial itu monope dulu tata sonari pas ramuna lasmar kamuna. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much. Kauliase ma. Alang ngalingan. Ya lupatna. Lumubi di hamuna hula-hula nami rajai siburian. Tulang nami siagian. Tulang nami hula-hula malau nadong disol. Songoni dihita nama siha. Hari nauli na dinggan.
Molo hata nila tua-tua. Omma na parjulu mabuhay. Asa tabon ma ianakon namion dohot parumain namion buru ni rajai siburian songonin ang hula-hula kami sa na. Asa buah kamu ma di bagas sa tamiang asa korhati tatu joroni di bata Pulang Tamiang Sekia, gereja. Iya, dari tulang perempuan lo doa. Enggak. Datang. Enggak. Iya. Tuhan di mata aman nami na maraming saling menubijang. Kopi hujan hamla cuma sebuah turpamu Tuhan. Di segala asil tolong ruang Tuhan. Dan milik kami Tuhan buhe merumul cikyo. Merabit kesempatan Tuhan. Nomor sekap buru-buru na kira nami. Yang menjalo awas masuk perbegasum. Syalho Tuhan, mahidan ako sob. Alani sudi sakat rohana Tuhan. Patiur mai asa bagi malas dewa hami Tuhan. Ini memang daun nang pada nami apa tahu. Pasat tahu situ tenggang manyon Tuhan. Mari anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change. Tuhan, pada hari yang berbahagia ini kita akan segera memulai ibadah pemberkatan nikah dari pasangan Retno Walfredo Silalahi dan Margareta Siburian. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk kita bangkit berdiri, kita arahkan pandangan kita, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan momen kudus yang sangat berarti bagi kedua mempelai dan keluarga besar. Pertama-tama mari kita sambut dari bridesmaid, beri tepuk tangan yang meriah. Kita bisa lihat bridesmaid dari mempelai wanita, yang mana mereka dipercaya untuk menjadi saksi pada hari ini. Bisa kita lihat pada hari ini sang mempelai pria melangkah menuju altar dengan penuh keyakinan dan sukacita. Selanjutnya kita akan menyambut orang tua dan wanita tercinta Ibu Siska dan suaminya yaitu Bapak Johan Sihombi serta kedua anaknya. Dan tidak lupa juga diikuti oleh adik tercinta Saudara Ronald Silalahi. Dan ini momen yang paling indah. Tangan yang meriah. Setiap langkahnya membawa doa, restu dan kasih seorang ayah yang kini mempercayakan putrinya kepada pria yang Tuhan sudah pilihkan. Dengan bersukacita di kedua mempelai. Memandang wajahmu
kita punya Allah yang sangat baik. Kita mau siapkan hati dan hidup kita mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar dari keluarga yang kami bentuk ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kasihnya indah dalam hidup kita saudara-saudara. Mereka kita sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang bersama Yesus lewatilah saudaraku, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya bersama Yesus ku lewati, indahnya kasih Tuhan. Setiap kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mendengar firman Tuhan. Aku ada, mari kita bangkit berdiri saudara. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, lebih lagi muliakan Yesus di tempat ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya ku alami bersamamu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada. Mari sambil angkat hati, angkat suara buat Tuhan. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Dan kebaikan dan kasih Tuhan semua yang bersama Yesus ku lewati. Saudara sendiri saja kasih Tuhan seperti pelangi. Lagi sekali saudara katakan, aku ada hari ini. Sungguh baik Yesus.
Tuhan baik dan teramat baik. Semua kebaikan, semua pertolongan Tuhan nyata dalam hidup. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti dengan kita katakan kepada Yesus, aku ada hari ini pada hamba-Nya. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan lagi sekali, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi yang hebat ini karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Terlebih dalam acara pemberkatan nikah kudus ini untuk anak-anak-Mu, kami percaya bahwa semua dalam rancangan Tuhan, semua dalam kedaulatan Tuhan dan penetapan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka pada pagi hari ini. Sebelum kami meletakkan tangan di atas mereka Tuhan, untuk dipersatukan dalam pernikahan kudus, kami mau mendengarkan firman berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Horas. Nah, ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Tentu hari ini satu sukacita yang luar biasa. Dari sekian lama menjalin hubungan kasih di antara mereka, Tuhan pertemukan mereka, dan hari ini Tuhan akan mempersatukan mereka dalam pernikahan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, kedua mempelai yang mempercayakan kami untuk melaksanakan acara pemberkatan nikah kudus ini. Tentu satu kehormatan bagi kami, kami boleh melakukan tugas ini, ya, Tuhan yang memberkati mereka. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bisa slide saya keluar? Kita akan melaksanakan acara pemberkatan nikah saudara Retno Walfredo Silalahi. Iya. Saya tanya-tanya Retno ini apa? Ya, Retno Walfredo Silalahi, sarjana manajemen. Benar ya? Sarjana manajemen, merupakan putra dari keluarga Bapak Eben Silalahi dan Ibu Nurliana Malau. Kemudian saudari Margareta Boru Siburian, MPD, Master Pendidikan. Iya benar ya, Master Pendidikan. Putri dari keluarga Bapak Baktiar Siburian, ya, dan Ibu Sri Demak Ulima Siakia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita melihat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Next. Kalau kita belajar dari Alkitab bahwa dari awal penciptaan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan membentuk bahwa Tuhanlah yang berinisiatif untuk membangun rumah tangga. Kemudian ketika masa Yesus ada di dalam dunia, 33,5 tahun kurang lebih, maka satu peristiwa yang sangat bersejarah dan tercatat di dalam Alkitab ketika Yesus hadir di tengah-tengah pernikahan di Kana. Kita percaya bahwa pernikahan Walfredo dan Margareta juga hari ini Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan juga membuat mujizat bagi mereka.
Bahkan kalau kita belajar dalam Alkitab, dalam Wahyu, kitab Wahyu, kitab terakhir dari kitab kita, maka di sana nanti ada pernikahan yang mulia, di mana Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya, kita semua orang percaya sebagai mempelai wanita. Ada pernikahan di surga atau di kerajaan Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang pernikahan, ini adalah bukan sesuatu buatan manusia, tapi ini adalah merupakan rancangan Tuhan. Oke, next. Inisiatif Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 21-23 berkata begini, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Sekali lagi, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi yang pertama yang harus kita mengerti, dasar atau esensi daripada pernikahan Kristen adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang merencanakan, Tuhan ikut serta, Tuhan meneguhkan yang namanya pernikahan. Apa yang kita baca tadi adalah merupakan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang dikerjakan ketika Adam dan Hawa, manusia pertama, ya, yang kita tahu di dalam Alkitab. Di bumi ini adalah Adam dan Hawa. Setelah Tuhan menciptakan Adam sebagai laki-laki, lalu Tuhan memberi tugas kepada Adam untuk memberi nama kepada semua binatang. Dan setelah Adam memberikan nama kepada semua binatang, saudaraku, maka Tuhan menemukan bahwa tidak ada yang sepadan dengan Adam. Lalu dia mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dia membuat Adam tidur dan mengambil tulang rusuk dari Adam satu. Dan dari tulang rusuk itu Adam membentuk namanya Hawa, perempuan. Dan perempuan itu dibawa kepada Adam dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Walfredo dan Margareta ini adalah merupakan rancangan Tuhan. Ya, Edo ada di Jakarta, lahir di Jakarta ya. Oke. Margareta Sumatera Utara, Medan, ya kan ya. Nah, sekian puluh tahun, tapi karena bekerja di Jakarta bisa ketemu dengan Edo. Ini sesuatu yang secara manusia kan mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada ya. Tuhan yang merancang, Tuhan yang membuat. Walaupun apa yang kita baca tadi itu merupakan peristiwa awal di mana memang manusia hanya Adam dan Hawa. Bahkan yang pertama hanya Adam. Jadi Tuhan membentuk wanita karena tidak ada yang sepadan dengan Adam pada waktu itu. Tapi saya juga percaya dalam pernikahan kekristenan di zaman ini, bahkan sampai sekarang ini, sampai masa yang akan datang, Tuhan campur tangan. Artinya Tuhan yang membentuk, Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang menghantar. Jadi tidak kebetulan beberapa tahun yang lalu ya baru Margareta dapat pekerjaan di Jakarta. Nah, dipertemukanlah si ganteng ini. Walaupun ada comblangnya ya kan ya, yang apa comblang? Penghubung ya. Kalau kami di Nias itu namanya SIO. Ada orang Nias di sini? Oh iya, Yahoo. Tidak ada belakang orang Nias. SIO itu perantara lah yang mempertemukan. Dan biasanya ada adat itu. Bayar itu. SIO-nya siapa? Batemong siapa? Ada ya, ada yang saya tahu. Ada.
Jadi jodoh itu Tuhan yang menentukan. Amin, saudara. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membuat, Tuhan yang mengantar. Jadi bukan ketemu dengan tiba-tiba, tapi memang dalam rancangan Tuhan, dalam program Tuhan. Ya kan tadi dia bilang kan, ambil pulang, dibentuk. Jadi kalau belum ketemu, tunggu aja, Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Nah, yang sudah dapat jangan nambah lagi. Tuhan juga yang repot nanti. Satu yang diterima Edo, satu kalau lebih nambah. Nah, inilah dia. Tidak boleh itu. Nah, kita bercanda, tapi ini dia sudah. Ya, kalau kita sadar bahwa keluarga kita itu adalah bentukan Tuhan, ya, buatan Tuhan, maka kita akan menjaga, kita akan menghargai, kita akan menghormati, kita akan pelihara keluarga kita. Karena keluarga kita adalah bentukan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, walaupun ada tadi CEO atau apa bahasa Bataknya tadi, Bu, maaf ya, yang pengantar itu maaf ya. Aku orangnya tapi kurang begitu mengerti bahasa Batak, kurang begitu ya. Maaf ya. Jadi walaupun itu ada, tapi Tuhan yang memakai itu. Ingat nggak waktu ketika Abraham mencari istri bagi Ishak, ya kan? Lalu Ishak berkata kepada bujangnya, kepada hambanya Ebenezer, Eliezer. Lalu dia bilang, kamu pergi ke kampung saya, ke daerah saya, jangan ambil istri bagi anak saya di daerah ini, karena dia ada di daerah ya tidak, bukan orang Yahudi lah disebutnya. Ya, kamu pergi kembali ke daerah saya dan temukan istri buat anak saya. Menuntun hambanya itu untuk memastikan bahwa Sarah adalah benar-benar istri yang diberikan oleh Tuhan kepada Ishak. Jadi dia tidak hanya ketemu seorang perempuan lalu dia berkata, oh ya ini dia istrinya Ishak. Enggak, dia doa. Bahkan Alkitab mengatakan dia minta peneguhan. Dia minta bukti dari Tuhan bahwa benar nggak ini. Jadi sebenarnya bahwa keluarga yang ilahi itu adalah keluarga yang dibentuk, yang diproses, yang dituntun oleh Tuhan, bukan keinginan seseorang pribadi. Haleluya. Amin. Nah, kalau Tuhan sudah hantar, ya Bapak Ibu, karena saya melihat ada banyak juga putra-putri yang susah dapat pasangan. Mungkin ada kemungkinan, ini ada kemungkinan. Kalau baca dalam Alkitab, kenapa seseorang tidak menikah? Yang pertama, memang Tuhan menentukan dari awal untuk tidak menikah. Ada. Ya, Tuhan menentukan. Berarti ya walaupun cari mau apa juga ya memang Tuhan menentukan. Yang kedua, ada memang karena keinginan orang itu sendiri yang tidak mau untuk menikah. Oke? Yang ketiga, kalau saya amati, Tuhan sudah hantar, tapi tidak sesuai dengan standar. Datang nih cowok satu nih, ganteng sih ganteng dia. Dia naik apa nih? Jalan kaki, naik Grab, bawa mobil pribadi. Oke, bawa mobil, mobilnya pinjam, kredit, punya sendiri. Iya kan begitu kan? Apakah itu nggak salah? Nggak salah sih. Tapi kalau memang Tuhan sudah hantar, jangan ditolak. Tuhan hantar loh. Haleluya. Jadi saya percaya Margareta, Tuhan yang mengantar ke Alfredo. Dan syukur Alfredo nggak menolak. Ini dari Tuhan. Luar biasa. Oke. Bapak Ibu, satu hal sekali lagi bahwa pernikahan itu adalah Tuhan yang membentuk.
Oke, oleh sebab itu mari kita menghargai keluarga kita. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Esensi yang kedua. Next. Yang kedua adalah pernikahan adalah kesatuan. Pernikahan adalah kesatuan. Kalau kita baca ayat 24-nya tadi, ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Satu daging. Ini matematikanya Tuhan. 1 tambah 1 sama dengan. Nah, kalau matematika kita 1 tambah 1 sama dengan. Nah, makanya sepintar-pintarnya orang, Tuhan lebih pintar, saudara. Ya, Tuhan lebih pintar. Kita nggak bisa menjangkau 5 roti, 2 ikan, makan 5.000 orang. Sisa berapa? Siapa? Matematika mana? Teolog, orang pendidikan tinggi apa yang bisa punya rumus seperti itu? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa esensi pernikahan yang kedua adalah 1 tambah 1 sama dengan, nah, 1 iman, 1 visi, 1 tujuan, 1 dompet. Dompet kalau bahasa Batak kan? Hepen. Iya. Iya, suami nggak boleh menyembunyikan sedikit gajinya dari istri. Apalagi taruh simpannya di kaos kaki. Ya lupa kalau istrinya yang cuci kaos kakinya. Ya ketahuan juga. Sebaliknya juga, istri nggak boleh ikut arisan sembunyi. Ibu-ibu suka ikut arisan? Kalau orang kita Sumatera itu kan suka ya ada arisan begitu ya, arisan. Iya. Ada ibu-ibu ikut arisan tanpa sepengetahuan suami. Nah, dari mana uangnya? Dari suami juga. Di sini nggak ada. Haleluya, amin. Jadi satu. Makanya dalam pernikahan Kristen 1, harta itu 1. Memang undang-undang negara ya Indonesia, dia memperbolehkan harta itu pisah. Ada undang-undang yang menurut begitu. Ya alasannya lah, nanti kalau suaminya korupsi, misalnya, ya dia pejabat atau pengusaha suaminya korupsi, jadi aset atas nama istri nggak ikut-ikut ke bawah. Itu alasannya. Tapi karena pernikahan Kristen adalah 1, maka satu. Haleluya, amin. Oke, makanya waktu menikah, waktu pacaran, ada istilah waktu pacaran, buka mata lebar-lebar. Jangan ambil yang korupsi. Jangan, ngapain menikah sama yang korupsi? Ya, jangan. Walaupun uangnya banyak, kalau korupsi habis. Ya. Nah, kalau sudah menikah, pakai kacamata kuda. Siapapun yang lewat jelek semua. Ya dong. Jadi 1 ya, 1 visi, 1 tujuan, ya, 1 dompet, ya, 1 cita-cita. Apa yang dikehendaki oleh keluarga ini harus sepakat bersama. Tidak boleh istri tujuannya apa, suami tujuannya. Harus dibicarakan. Yang pasti adalah Oke. Yang ketiga, karena waktu kita habis ini kita makan pesta ya, ya. Yang ketiga, esensi pernikahan adalah tanggung jawab. Efesus 5 ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Ingat, proses pernikahan tadi, perempuan itu diambil dari laki-laki. Tapi jangan salah bapak-bapak, perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Dari tulang. Aduh, inang. Apa-apa, kita. Makanya
Makanya saya lihat ya, di sini nggak ada ya. Saya lihat di daerah kami itu, aduh, yang bekerja keras, yang cari uang, yang nyangkul di sawah apa? Ibu-ibu. Bapak-bapaknya di mana? Ya. Mati ya. Suami harus mengasihi istri sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Ya, Alfredo tidak mungkin mencubit dirinya sendiri. Karena kalau dia cubit sesakit itulah dia rasa. Istri juga harus menghormati suami. Ya. Walaupun mungkin ya gajinya lebih besar dari istrinya. Ya, jabatannya lebih tinggi dari suaminya, maaf ya. Tapi tetap hormat karena suami itu adalah kepala di dalam keluarga. Haleluya. Hormat, harus hormat. Amin, ibu-ibu. Kami counseling pranikah 5 kali pertemuan, dan salah satu ayat firman Tuhan saya bacakan kepada mereka bahwa istri itu harus tunduk kepada suami. Margareta lihat sih, saya bilang bukan tanduk, tunduk. Karena dari tulang, jadi suka. Haleluya. Jadi bapak-bapak juga jangan dilapor terus. Iya, tulang punggung keluarga itu suami cari duit, banting opung, banting berdua, nggak boleh. Oh nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, tapi bekerja. Kepala itu bicara tentang tanggung jawab. Jadi kenapa saya menemukan kenapa banyak nanti istri-istri lebih dominan di dalam keluarga dibanding suami. Kenapa? Karena yang cari duit istri. Iya, yang bekerja istri. Yang masak istri. Suami di mana? Oh, cuci piring. Bagaimana ini? Waktu kita udah. Tapi jelas ya bahwa dalam keluarga ilahi berlaku suami harus mengasihi istri dan istri harus menghormati suami. Bapak-bapak jangan terlalu ringan tangan sama istri. Oh iya, sayang. Hah? Oh ini luar biasa. Beri tepuk tangan dong, beri tepuk tangan. Oh, rasa luar biasa. Iya, di sini di kampung saya itu banyak sekali tuh. Itu aduh. Satu-satunya saya komitmen di dalam keluarga saya, ya, dan saya punya istri di sini. Saya tidak pernah memukul istri. Saya pernah lihat bapak saya pemabuk, dan dia pukul mama saya. Kami dulu waktu kecil itu kita nggak berani, dia pukul. Tapi saya melihat itu, saya bilang kalau Tuhan izinkan saya menikah, saya diberi istri, saya tidak akan pernah memukul. Dan sampai hari ini saya tidak pernah memukul. Haleluya. Amin, bapak-bapak. Kasihilah istrimu, kasihilah istri. Dan salah satu wujud kita mengasihi istri kita, pertama jangan mukul. Apapun keadaan jangan mukul. Itu Tuhan tidak kehendaki. Yang kedua, harus memberi waktu untuk mendengarkan istri. Amin, bapak-bapak.
Karena katanya ibu-ibu itu satu hari kalau nggak ngomong berapa ribu kata, beribu-ribu kata, kalau nggak ngomong sateres dia, sateres. Jadi biar hanya ya harga bawang naik 5 rupiah itu bisa jadi omongan itu. Nah, kalau suami mah cuek-cuek aja, memang gua tak, memang temannya gua pikirin selama kita bisa beli aja. Tapi ibu-ibu beda. Nah, ini salah satu, saya kasih contoh ya. Kenapa Hawa jatuh di dalam dosa? Ayo, kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Mengikuti omongan si ular, ya kan? Kenapa? Karena opung Adam terlalu sibuk mengurus Taman Eden. Dia urusin semua. Opung baru Hawa sendiri di rumah. Tidak ada tempat ngomong. Datanglah si ular. Saya sudah konseling mereka dan Edo sudah berjanji. Setiap hari dia berikan waktu ke Margareta berapa? Setengah jam 1 hari. Harus dengarkan saja. Nggak usah jawab, dengarkan saja. Karena istri-istri nggak membutuhkan jawaban, nggak butuh jawaban, nggak butuh. Ini benar kan ibu, betul kan? Orang sama. Oh begitu. Merdeka dia kalau dia sudah curhat. Amin, bapak-bapak. Walaupun kadang-kadang, ngapain ngomong begitu? Nggak perlu begitu. Oh iya, oh ya gitu ya, oh begitu ya, oh iya ya, iya ya. Haleluya. Kalau kita saling mengerti, saling memahami, saling menerima, maka keluarga kita menjadi keluarga ilahi, keluarga yang diberkati. Doa saya untuk Alfredo dan Greta. Mereka ini anak-anak yang baik. Alfredo ini sudah sekian puluh tahun bersama-sama dari sekolah minggu dari sini. Ya, keluarganya. Margareta juga setelah punya komunikasi dengan Alfredo, dia juga di sini dan bekerja. Alfredo membantu kami dalam pelayanan sebagai IO di sini. Ya, IO populasi. Dan saya juga sudah ngomong sama Margareta untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Karena salah satu panggilan Tuhan bagi kita adalah melayani, ya melayani. Jadi nanti alasan udah menikah, aduh sibuk, aduh ngurus anak, aduh jalan-jalan. Harus ada waktu untuk melayani. Dengan demikian keluarga kalian menjadi keluarga yang diberkati. Mari kita. Segala pujian hormat kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Anugerah biarlah firman-Mu menjadi arahan dan tuntunan bagi kedua mempelai, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga ilahi. Bahkan bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kami tahu keluarga kami adalah bentukan Tuhan. Oleh sebab itu, berkati keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah Anak dan Allah Roh Kudus, saya Retno Walfredo Silalahi menerima engkau, Margareta Siburian, menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu, mengasuh, dan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu hingga maut menceraikan kita sesuai dengan ketetapan Allah. Aku berjanji. Kita beri tepuk tangan buat Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Margareta Siburian
menerima Engkau, Retno Walfredo Silalahi, sebagai suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Kristus. Aku akan memeliharamu, merawatmu, mengasuhmu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit maupun sehat, dan akan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai ketetapan Allah, aku berjanji. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebagai bukti bahwa mereka telah berjanji, ini bicara tentang kasih Allah yang tidak berkesudahan yang mereka miliki selama masa pernikahan. Saya persilakan Walfredo untuk mengenakan cincin ini di tangan Margareta. Oke, Margareta akan mengenakan cincin ini di jari manis Walfredo. Oke, kedua mempelai silakan bareng dulu. Kiranya Tuhan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Diberkatilah untuk selamanya. Lagi sekali, kiranya Tuhan, Kiranya Tuhan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberkati dan menyatukan engkau, Retno Walfredo Silalahi, dengan Margareta Siburia, di dalam pemberkatan nikah kudus ini, menjadi keluarga ilahi, keluarga yang ditetapkan oleh Tuhan, keluarga yang menerima kasih karunia Tuhan, keluarga yang diberkati berlimpah-limpah dari surga, karena anugerah Tuhan ada bersama dengan kalian. Hari ini kalian tidak dua lagi, tetapi satu di dalam pernikahan kudus. Oleh sebab itu, hargailah pernikahan ini, dan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapa, kami minta berkat Abraham, berkat Ishak,
berkat dari aku turun atas kedua mempelai ini, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini keluarga mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengarahkan mereka kepada jalan-jalan Tuhan. Sehingga dari keluarga ini akan lahir keturunan-keturunan ilahi. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka cita-citakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur dan kami tetapkan pemberkatan nikah kudus ini Retno Walfredo Silalahi dengan Margareta Siburia di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bahwa sejak saat ini Retno Walfredo Silalahi dengan Margareta Siburia telah menjadi suami istri yang sah. Oke. Yang di bawah usia 17 tahun tutup mata. Dilarang. Silakan. Perlu dihitung atau enggak? Kok malu-malu? Satu, dua, tiga. Yuk, Bapak kaki. Bapak Ibu silakan duduk. Mereka akan sekarang mereka akan memberikan persembahan suluk mereka sebagai keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan. Silakan. Oke, kedua mempelai kembali pada tempat. Action, Tuhan memberkati. Akan menghampiri ya orang tua dari Margareta terlebih dahulu ya, dan memberikan tanda kasih mereka sebagai tanda kasih mereka kepada kedua orang tua. Nanti Margareta akan menghampiri dan Edo akan menghampiri orang tua. Mereka mengucapkan kata-kata terima kasih. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapku kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku
takkan ku lupakan nasihatmu Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu pada dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapanku kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu Ibu. Orang tuamu akan meneteskan palu untuk kebahagiaanmu. Dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau taruh di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau taruh di tuai bahagia. Kedua mempelai sudah mendapatkan tentunya, dan kita akan masuk ke dalam penyerahan surat nikah dan juga Alkitab dan persisakan. Kami persilahkan. Kami dari gereja tidak bisa memberikan hadiah yang luar biasa, tapi ini hadiah terindah yang bisa kami berikan. Gereja kami yang dulu bernama Chunghua Yase Kaufi menjadi gereja Kristen Cakakala Indonesia, dan Margareta orang yang berbahagia karena mendapatkan Walfredo yang kami tahu persis keadaannya. Saya tadi periksa-periksa di YouTube, tanya Mbak Google, apa arti nama Walfredo? Dan Mbak Google bilang Walfredo artinya orang yang menghendaki kedamaian. Kedamaian. Lalu apa nama Margareta menurut Mbak Google? Bilang berasal dari bahasa Yunani, artinya mutiara terindah. Bagaimana nggak bangga? Damai dia dapat mutiara terindah. Jadi rupanya memang sudah diatur demikian. Makanya beberapa hari sebelum mereka masuk konseling, Pak Gembala tanya, Alkitab pernikahan masih ada nggak, Ibu Murni katanya. Saya mau dengar jawaban, saya pikir belum, udah habis. Ternyata masih banyak. Jadi siapa yang mau nyusul menikah boleh daftar. Nah, ini tolong jangan dijadikan pajangan. Ini karena edisi khusus Alkitab pernikahan. Mohon diterima
Walaupun sekarang banyak Alkitab elektronik, tapi itu masih lebih sakti. Saya besar di Kupang. Di kota Kupang itu ada kebiasaan bayi di ayunan taruh Alkitab di atasnya biar gampang tidur katanya. Jangan sampai itu jadi obat tidur ya. Jangan karena nggak ngantuk-ngantuk jadi baca Alkitab supaya ngantuk. Awas. Nggak boleh begitu. Itu panduan hidup. Lalu yang kalian berdua tanda tangan tadi, ini ikrar pernikahan. Tolong dibuatkan apa namanya? Bukan bingkai, salinannya. Satu di keluarga Margareta, satu di keluarga Alfredo. Ya, tempel di dinding. Jangan dijadikan agunan. Kalau satu hari ada yang salah dari mereka, tinggal tunjukin, apa yang kalian janjikan. Jadi kalau hari ini kan nyanyiannya masih sama. Nasonando kita. Jadi waktu mereka mulai nyanyi, Ahado Alana. Kasih tahu, ini baca dulu ya. Supaya lagunya nggak usah terus. Kalau dia terusin sampai saya anju mau, paksakan kepalanya, paksakan. Karena berumah tangga itu memang indah, tapi proses. Waktu proses berlangsung, jangan protes. Ya, selama ini tinggalnya masih beda rumah. Ini satu kamar, makan sepiring. Nah, kebiasaan sehari-hari yang dulunya sandiwara mulai kelihatan. Ya kan? Makannya bagaimana bisa berbeda, tapi namanya sudah berumah tangga, ingat janjinya. Sehat, sakit, suka duka, terima. Apa adanya, bukan ada apanya. Lalu ini dia nih. Dulu kami punya cabang di Batam. Ini diperjualbelikan. Surat nikah di pendeta kelewatan. Ada orang mau menikah apa, minta surat nikah, kalau terima. Ya, jangan digadekan ya. Tunggu dulu. Mau lihat dulu ada expirednya nggak? Expired. Tidak ada. Nggak ada. Ya, ingat ya, aman. Ya, seumur hidup ya. Ingat matematika yang disampaikan tadi Pak Pendeta. 1 tambah 1. Jadi udah lihat kan? Ya, seumur hidup. Ya, kami jadi saksinya. Kalau satu hari kami lihat itu macam-macam, wah mungkin yang pertama kali lempar batu saya. Lebih baik kita yang lempar batu daripada malaikat yang setir. Kalau malaikat yang setir bisa tarik-tarik kakinya, bisa stroke dan macam-macam. Nah, bukan mengutuki, tapi itu kita bisa jaga. Siapa lagi yang berjuang untuk rumah tangga kita kalau bukan kita sendiri? Ya, Tuhan berkati. Maju terus, arungi bahtera rumah tangga dalam lautan perjuangan dan pastikan kalian berkemenangan. Atas nama Gereja Kristen Sangkala Indonesia kami mengucapkan selamat berbahagia dan masuki bahtera rumah tangga dengan sejuta tantangan. Tapi kepastiannya kalian pasti berkemenangan. Tuhan berkati. Kami dari Gereja Kristen Sangkala Indonesia, Jemaat Grogol Permai mengucapkan selamat kepada hambanya Retno, kita selamat ya. Ada persembahan dari gereja. Kami persilakan ke mempelai, boleh duduk kembali ya. Dan kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Sintua B. Silalahi
atau Opung Helen kepada Bapak yang terkasih mengakhiri ibadah pemberkatan kita saat pagi ini. Sejauh kita boleh bangkit berdiri, doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Bersyukur acara pemberkatan nikah kudus ini dapat berjalan dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi Edo dan Eta kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau adalah kemudi dalam bahtera rumah tangga mereka. Kami berdoa bagi kedua orang tua, kedua mempelai, keluarga besar. Tuhan juga memberkati mereka, beri sukacita dan kebahagiaan bagi mereka. Kami berdoa acara resepsi dan acara adat sebentar yang akan dilaksanakan, Tuhan Engkau berkati, Engkau nyatakan keajaiban dan mujizat-Mu, semua dapat berjalan dengan baik. Keluarga, undangan, semua boleh hadir membawa doa restu bagi kedua mempelai. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam acara pemberkatan nikah kudus ini. Sementara kami akan berpisah, kami serahkan hidup kami di dalam tangan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus ada menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kepenuhan berkat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah pemberkatan nikah kudus ini. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Demikian ibadah kita. Akan untuk kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya. I don't know, but I believe that some things are meant to be, and that you make a better me. Every day I love you. I never thought that dreams came true, but you've shown me that they do. You know that I learned something new. Every day I love you. 'Cause I believe
vivere